Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para ikhwan sekalian, kemarin kita sudah melihat bahwa baik itu Islam maupun Al-Quran itu tidak lahir di ruang hampa, melainkan di dalam dua ekosistem sosial yang relatif sudah lengkap, yaitu di kota Mekah dan Madinah. Nah, di mana di kedua kota ini sudah ada yang namanya sistem kepercayaan, sistem penyembahan, sistem peribadatan, mitos-mitos, tahayul, termasuk juga hukum-hukum dasar sosial kemasyarakatan seperti hukum nikah, hukum waris, hukum poligami dan sebagainya. Termasuk juga hukum-hukum jinayat atau hukum-hukum pidana seperti pencurian, pembunuhan. Itu sudah ada semuanya. Nah, jadi dalam konteks ini, maka Islam itu tidak membawa bahan baku apapun untuk diberikan kepada kedua kota ini, baik Mekah ataupun Madinah. Sebaliknya, kedua kota inilah atau kedua kebudayaan inilah yang menyediakan segala sesuatu untuk Islam yang nanti di kemudian hari kita menyebutnya sebagai syariat Islam. Dalam konteks ini pula, maka Islam itu tidak mengajarkan apapun hal yang baru, melainkan Islam itu mengabsorpsi, mengakomodir, mengadopsi, dan menyerap apa-apa yang sudah ada di dalam kedua sistem kebudayaan ini. Jadi bukan Islam atau bukan Muhammad Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada bangsa Arab itu pengetahuan tentang Allah, karena mereka itu sudah mengenal Allah ribuan tahun sebelum Muhammad Rasulullah SAW diutus di Mekah. Nah, bukan Islam atau bukan Muhammad Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada bangsa Arab ini praktek peribadatan seperti sholat, seperti saum, seperti haji. Karena baik itu sholat maupun saum maupun haji itu sudah menjadi bagian dari praktek peribadatan agama Islam, agama Arab jahiliyah. Nah, jadi kadang-kadang saya juga heran kalau misalkan ada ustadz-ustadz yang terlalu bersemangat membahas soal-soal ubudiyah atau soal-soal ikhtilaf atau soal furu'iyah. Ya, seolah menganggap bahwa itulah esensi dari ajaran Islam. Bahkan dulu di zaman Belanda atau yang lebih dekatnya di zaman Orde Baru, nah, perdebatan soal peribadatan, soal ikhtilaf, soal furu'iyah itu seolah menjadi menu utama di dalam hidangan umat Islam di Indonesia ini. Nah, yang senang siapa? Ya, yang senang tentu saja Belanda, karena kan Belanda tidak usah repot-repot membuat atau merekayasa pengalihan isu itu kan. Karena, nah, yang senang siapa? Yang senang kan pasti Belanda, karena Belanda itu tidak usah repot-repot membuat atau merekayasa pengalihan isu. Karena apa? Karena di satu sisi umat Islam ini anteng dengan urusan ubudiyah gitu. Sementara Belanda ya anteng juga berkuasa gitu. Nah, gejala ini akhir-akhir ini kan muncul lagi. Nah, yang senang siapa? Ya, yang senang itu agen-agen barat yang menginginkan umat Islam ini berkutat, berkubang, terus-menerus berputar dalam tetek bengek urusan ubudiyah, khilafah dan ikhtilaf dan furu'iyah, agar mereka leluasa mengelola umat Islam ini untuk kepentingan mereka. Nah, padahal sebagaimana kita kita bahas di pengajian yang lalu, praktek-praktek ubudiyah itu bukan bagian utama dari ajaran Islam. Itu adalah bagian yang diadopsi dari sistem peribadatan agama Arab jahiliyah. Begitu.
Nah, kemudian pertanyaan kita, kalau tadi di Mekah dan di Madinah itu sistem peribadatan sudah ada, sistem politik sudah ada, sistem perekonomian sudah ada, sistem hukum juga sudah ada. Nah, maka pertanyaan kita, kalau begitu, apa sebetulnya yang dibawa oleh Islam? Apa sebetulnya yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan itu pertanyaannya. Nah, sebelum saya melanjutkan, silakan Anda jawab dulu gitu. Mas, jawab Mas. Ya gampang saja untuk menjawab itu, kan kita tinggal lihat mana yang tidak ada sebelum Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, atau sebelum Islam datang, kemudian menjadi ada setelah Islam datang gitu, setelah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi dan Rasul. Kan gampang saja jawabannya gitu. Bingung, masih bingung. Nah, jawaban yang paling mudah, yang paling jelas, yang paling kasat mata itu adalah negara. Kenapa? Karena negara itu baik di Mekah ataupun di Madinah ataupun secara umum di seluruh Jazirah Arab itu tidak ada, belum ada sebelum ketika Muhammad sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul di Makkah, dan baru ada setelah Rasulullah SAW diutus di Mekah dan Madinah. Kalau Anda tidak percaya, cek saja di dalam sejarah, kan begitu. Nah, jadi Mekah dan Madinah ini adalah dua kota, tetapi dia berbeda dengan kota-kota yang ada di, misalnya di Yunani. Ada kota namanya Sparta, ada kota namanya Athena. Nah, Sparta dan Athena itu bukan hanya kota, tetapi juga sebuah negara. Yang kita menyebutnya sebagai negara kota atau polis. Nah, Mekah dan Madinah ini kota, tetapi bukan negara. Nah, karena bukan negara, maka di Mekah itu tidak ada yang namanya pemerintahan, tidak ada yang namanya raja yang berkuasa, tidak ada istana, singgasana ataupun mahkota, tidak ada kantor kepolisian, tidak ada barak atau tangsi militer, tidak ada lembaga peradilan, tidak ada pajak, tidak ada hukum dalam bentuk undang-undang. Jadi kalau saya tanya misalkan, Ceng, siapa Raja Mekah atau Raja Madinah pada zaman Rasulullah? Tidak ada. Abdul Muthalib itu adalah seorang syekh atau kepala suku, tetapi bukan raja. Abu Lahab atau Abu Sufyan itu saudagar-saudagar yang terkaya di Mekah, tapi bukan penguasa. Jadi tidak ada. Nah, jadi misi Muhammad itu sebetulnya adalah membawa negara gitu. Jadi Mekah dan Madinah ini saya tadi katakan itu sistem atau ekologi sosial yang sudah lengkap. Ada sistem kepercayaan, ada sistem politik, ada sistem perekonomian, ada sistem hukum dan lain sebagainya, ada istiadat dan sebagainya. Tetapi belum pada level negara. Jadi kalau kita ibaratkan itu seperti hanya anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak itu kan ya lengkap, ada kepalanya gitu, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, tetapi belum menjadi manusia dewasa. Nah, Muhammad itu, Rasulullah itu misinya adalah mengantarkan bangsa Arab ini dari kanak-kanak menjadi manusia dewasa, dari masyarakat pranegara menjadi masyarakat bernegara. Nah, itu. Nah, kemudian Muhammad SAW itu, ini yang penting, itu bukan hanya melahirkan atau bukan hanya mendirikan negara itu dalam bentuk fisik, tetapi yang dilahirkan oleh Muhammad itu adalah negara yang berorientasi kepada nilai. Nah, inilah yang
membedakan Muhammad Rasulullah SAW itu dengan tokoh-tokoh sejarah lainnya yang juga sama-sama melahirkan negara. Inilah yang menjadikan Muhammad Rasulullah SAW itu manusia yang luar biasa istimewa. Nah, inilah yang menjadikan Muhammad Rasulullah SAW itu manusia adiluhung yang wajib dicintai dan diteladani. Kenapa? Karena Muhammad itu tidak sekedar mendirikan negara, tapi Muhammad itu menjadikan negara ini sebagai instrumen, sebagai media untuk menumbuhkan, untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Nah, kalau Muhammad Rasulullah SAW itu hanya sekedar mendirikan negara, maka Muhammad Rasulullah itu tidak begitu istimewa gitu Mas. Kenapa? Karena ada juga banyak tokoh-tokoh sejarah lain yang juga sama-sama sukses dalam melahirkan negara. Siapa diantaranya? Ya, contohnya adalah Genghis Khan di Mongolia abad ke-12. Nah, kalau kita bandingkan kedua tokoh ini, itu ibaratnya apa? Manusia itu kembar. Keduanya itu memiliki kemiripan yang sangat luar biasa gitu ya. Sangat luar biasa. Apa? Sama-sama lahir dari keluarga kepala suku. Sama-sama yatim sejak masa kanak-kanak. Sama-sama hidup di sebuah dunia yang masih berada dalam level atau taraf kesukuan. Nah, kemudian keduanya itu sama-sama melakukan konsolidasi politik, menyatukan suku-suku yang bertebaran ini dalam format negara dan kemudian melakukan ekspansi. Sama-sama mewariskan imperium yang dikenal dalam sejarah itu yang terbesar, terluas dalam sejarah peradaban manusia. Dan imperium keduanya itu sama-sama gulung tikar di abad ke-20, hanya bertautan beberapa tahun saja gitu. Nah, jadi kalau ada orang Islam yang tidak bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah itu mendirikan negara, Mas, itu bodohnya kebangetan, Mas. Jadi harus disuruh belajar sejarah Genghis Khan. Paling tidak nonton film Genghis Khan gitu. Nah, persoalannya umat Islam ini kan umat yang teraneh di dunia. Kenapa? Karena terhadap nabi mereka sendiri ini seringkali tidak berlaku tidak adil gitu. Kan kita itu yang apa? Yang namanya kita umat Islam itu sama dengan umat manusia di seluruh dunia, mengakui bahwa yang dilakukan oleh Genghis Khan itu adalah mendirikan negara. Nah, sementara terhadap Muhammad Rasulullah SAW itu tetap tidak mau mengakui, walaupun yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW itu sama persis dengan yang dilakukan oleh Genghis Khan gitu. Tidak ada bedanya sama sekali. Nah, yang paling aneh, yang paling mengherankan dengan dari umat Islam ini, semua sarjana Barat, baik itu Ignaz Goldziher, Montgomery Ward, Karen Armstrong, Michael J. Hart, bahkan Snook Hogronius sekalipun mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu adalah seorang panglima perang, seorang pemimpin politik, seorang kepala negara yang supremely successful, luar biasa sukses, bukan seorang ustadz ataupun seorang guru ngaji. Nah, sementara umat Islam itu kekeh petekeh, gitu, maksa gitu kan, bersikukuh untuk memposisikan Muhammad SAW itu sebagai ustadz dan guru ngaji yang mengajarkan fikih. Nah, jadi siapa sebetulnya yang melecehkan Muhammad Rasulullah SAW itu? Bukan para sarjana Barat tadi, gitu kan, tapi umat Islam sendiri yang selalu menganggap Muhammad Rasulullah SAW itu manusia bodoh, buta huruf, dan kerja aja mengajarkan toharoh gitu. Nah, bahkan yang paling konyol ada orang yang bertanya, mana dalilnya gitu. Mana dalilnya kalau
Muhammad Rasulullah SAW itu mendirikan negara. Nah, ini kan pertanyaan yang konyol dan salah kaprah. Karena apa? Karena ini fakta. Jadi fakta itu tidak butuh dalil. Yang butuh dalil itu kan hukum, bukan fakta. Jadi fakta tidak butuh dalil, tetapi fakta bisa menjadi dalil untuk hukum. Jadi kalau ada orang bertanya apakah mendirikan negara Islam itu wajib? Ya wajib. Kenapa? Karena faktanya Rasulullah SAW itu mendirikan negara Islam. Fakta. Nah, kemudian kalau misalkan apakah orang-orang tadi itu yang bertanya tentang itu, ini bertanya juga tentang Genghis Khan? Kan tidak. Jadi mereka itu kan kritis salah kaprah, kritis salah kaprah, hanya terhadap Muhammad Rasulullah SAW saja gitu, tidak terhadap yang lain. Dan kalaupun ada pertanyaan begitu, misalkan mana dalilnya gitu, bahwa Genghis Khan itu mendirikan negara, ini kan pertanyaan bodoh gitu, yang akan menjadi bahan tertawa di masyarakat akademis karena menanyakan dalil untuk fakta. Fakta itu tidak butuh dalil. Salah kaprah, salah pertanyaan. Harusnya yang ditanyakan itu mana faktanya? Mana faktanya bahwa Genghis Khan itu mendirikan negara? Gampang, faktanya ada dalam sejarah. Jadi kalau misalkan ada orang bertanya, mana dalilnya kalau pohon mangga ente itu sudah berbuah? Ya tidak bisa dijawab dan tidak usah dijawab. Sejenius apapun orang nggak akan bisa menjawab. Karena yang salah pertanyaan, tidak nyambung, salah kaprah. Kan begitu. Kan harusnya ditanyakan mana faktanya. Nah, kalau ditanyakan mana faktanya aja gampang, tinggal diambil saja mangganya, dilemparkan ke muka yang bertanya, ini gitu kan. Kan begitu. Jadi kalau misalkan ditanya Mas Yono ini, mana dalilnya Mas Yono bisa bikin bakso? Ya pasti bingung Mas Yono itu. Pasti nggak bisa menjawab. Karena salah pertanyaan. Tapi kalau ditanya mana faktanya, Mas Yono kan gampang, tinggal dibungkus, bakso bikin, jangan, dikirim ke rumah saya. Gitu. Tinggal dikirim ke rumah saya, kan terjawab. Gitu. Nah jadi tadi itu, jadi umat Islam ini mendadak kritis hanya terhadap nabinya saja, dan kadang-kadang kritisnya itu salah kaprah, itu tentang tentang fanatisme, tentang radikalisme, salah kaprah semua gitu. Nah sekarang, apa bedanya antara Muhammad Rasulullah SAW dengan Genghis Khan? Tadi kan sudah kita katakan ini memiliki kemiripan yang sangat biasa, tapi ada bedanya. Nah, secara lahiriah warisan keduanya itu sama karyanya gitu, dan warisannya itu, yaitu tadi ya imperium yang mungkin dikenal di dalam sejarah peradaban manusia itu sebagai diantara yang imperium yang terbesar lah yang dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Nah, tapi warisan dari sisi nilai, nah ini yang berbeda. Nah, saya terus terang secara pribadi, karena mungkin bukan warga Mongolia, saya tidak tahu apa nilai yang dijadikan dasar oleh Genghis Khan untuk membangun imperiumnya itu. Nah, tetapi sebagai Muslim, saya tahu persis apa nilai yang dijadikan dasar, dijadikan landasan oleh Muhammad Rasulullah SAW membangun negara. Nah, kenapa? Karena Rasul itu tidak hanya mewariskan imperium saja, ada warisan lain. Ya, sebagaimana sabda Rasul, ini tariku fikumul saqala ini kitaballahi wa roti, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian itu dua perkara yang paling prestisius, dua perkara yang paling bernilai, dua perkara yang paling berharga. Yang satu kitabullah dan darah keturunanku. Ya, saya tidak baca hadis yang sunni karena kebetulan saja dibaca di kamus itu yang muncul itu. Ya, yang muncul hadis yang menurut sebagian orang Syiah, padahal kan urusan hadis itu tidak ada sunni, tidak ada Syiah, yang ada sahih atau tidak sahih.
kitab Allah wa itrati. Nah, dulu kita sudah saya sering menyampaikan di sini bahwa Muhammad Rasulullah SAW dengan Al-Quran itu adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Quran dalam wujud manusia dan tindakan, dan Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW dalam wujud ayat-ayat dan tulisan atau kalimat. Nah, jadi kalau misalkan umat Islam ini kesulitan mempelajari Al-Quran, ya gampang saja, tinggal mempelajari Sirah Nabawiyah, sejarah perjuangan Rasul, karena itu pasti keduanya itu selaras, pasti sama dan sebangun, pasti identik dan kongruen. Nah, yang menjadi persoalan kita itu, umat Islam ini belajar Quran tidak mau, belajar Sirah juga tidak mau, kan itu masalahnya. Nah, umat Islam yang begini ini pasti akan menjadi umat Islam yang dongo, gitu. Mengaku umat Islam tetapi tidak mengetahui arah kiblat. Mengaku umat Islam tetapi menghadapkan wajahnya itu ke Manchester City, ke Washington DC, ke Moskwa, atau ke Beijing. Ya, seperti yang kita saksikan mayoritas Islam hari ini, atau para pemimpin umat Islam yang pikirannya sekuler itu. Nah, karena Rasulullah SAW itu mewariskan kepada kita ini Al-Quran, maka kita bisa tahu dengan sangat persis, dengan terang benderang, apa nilai yang dijadikan landasan, dijadikan dasar untuk negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu. Dari mana kita tahu? Ya dari Al-Quran itu tadi. Dan dasarnya itu hanya dua. Yang pertama tauhid, dan yang kedua keadilan. Jadi ini saja satu tauhid. Dan kedua hal tauhid dan keadilan ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, saling terkait satu dengan yang lain. Tidak ada tauhid tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa tauhid. Atau dengan kata lain, keadilan tanpa tauhid itu ilusi, dan tauhid tanpa keadilan itu dusta atau kebohongan. Nah, jadi dulu juga 2 minggu ke belakang kalau tidak salah, kita sudah membahas juga tentang apa tujuan dari menafsirkan Al-Quran, kan begitu. Jadi menafsirkan Al-Quran itu kan mencari satu pokok pikiran, mencari satu gagasan utama, mencari satu pesan inti dari Al-Quran. Nah, inilah pesan inti dari Al-Quran, tidak ada yang lain, yaitu tauhid berkeadilan dan keadilan bertauhid. Jadi 6.200 ayat yang bermacam-macam dalam Al-Quran itu semuanya bersumber hanya dari satu pokok pikiran, yaitu keadilan bertauhid dan tauhid berkeadilan. Nah, itu yang dijadikan dasar, itu yang dijadikan landasan dari negara yang didirikan oleh Muhammad Rasulullah SAW, yang kita boleh menyebutnya sebagai negara Islam, gitu. Nah, Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kemudian kita memahami tauhid berkeadilan itu? Bagaimana kita memahami keadilan bertauhid itu? Nah, untuk ini maka ya terpaksa kita wajib kembali membedah Al-Quran. Ya supaya untuk mengerti. Jadi Al-Quran itu kita sudah diskusikan kemarin, gitu ya, diskusikan. Ini yang pertama ada ayat-ayat yang namanya ayat-ayat muhkamat. Nah, yang kedua kemudian ada ayat-ayat yang mutasabihat, gitu lah. Ini kira-kira.
sebagaimana isyarat yang terdapat di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah, untuk bisa memahami tadi, maka kita juga harus memilah ayat Al-Quran ini, mana yang masuk ke dalam kategori ayat-ayat Makkiyah dan mana yang masuk ke dalam kategori ayat-ayat Madaniyah. Mana dalilnya? Tidak ada. Karena ini fakta. Faktanya ayat-ayat Al-Quran itu ada sebagian yang turun di Makkah dan ayat-ayat lain sebagian turun di Madinah. Itu faktanya. Itu semua orang tahu faktanya. Nah, yang luput dari pencermatan para ulama ini adalah persoalan perbedaan makna antara ayat-ayat yang turun di Mekah dengan ayat-ayat yang turun di Madinah. Nah, apa bedanya? Jadi kunci untuk memahami Al-Quran paling penting, kunci paling penting untuk memahami Al-Quran itu adalah memilah mana ayat-ayat yang masuk ke dalam kategori Makkiyah dan mana ayat-ayat yang masuk ke dalam kategori Madaniyah. Itu kunci paling penting. Jadi langkah pertama untuk memahami Al-Quran itu adalah dengan memilah ini. Kenapa? Karena ini pertama gitu ya, pertama apa perbedaan maknanya? Pertama, ayat Makkiyah ini pasti berbackground dunia Arab. Ya. Jadi tentang Ka'bah, tentang bangsa Quraisy, tentang Abu Lahab, itu orang Mekah. Tentang pasukan gajah, gitu kan. Tentang kebiasaan, adat-adat, istiadat, perilaku, sikap orang Ka'bah, orang Mekah. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir wailul likulli humazatin lumazah. Atau tentang orang Arab, tabat yada abi labi watab. Atau tentang Quraisy, atau tentang peristiwa gajah dan sebagainya. Itu cerita dari ayat Al-Makkiyah. Itu saya kategorikan saya supaya tidak bingung, udah mukamat saja supaya tidak menjadi banyak. Nah, ayat Madaniyah itu juga sama, ini pasti berbackground Yahudi. Pasti kan, cerita tentang Adam, cerita tentang Nuh, cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang Ibrahim, cerita tentang pasti dunia Yahudi secara background. Nah, tetapi yang jauh sekali lebih penting daripada ini juga penting. Yang penting karena nanti ada berkaitan juga dengan perbedaan makna yang paling jauh sekali antara ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah. Kenapa? Karena ayat-ayat Makkiyah ini berisi informasi tentang nyawa, tentang spirit, tentang semangat dari keseluruhan ajaran Al-Quran. Nyawanya itu di sana. Jadi dari mulai Iqra gitu, dari mulai Iqra. Bahkan jauh sebelum Iqra. Jadi disinilah di Mekah inilah selama berpuluh tahun sebelum sebelum pelantikan atau pengangkatan Muhammad sebagai Rasulullah SAW, disinilah Muhammad ini melakukan Iqra. Itu bukan hanya di Gua Hiro. Iqra itu kan dari semenjak Muhammad akil balik gitu. Itu sudah Iqra. Puncaknya adalah jawabannya gitu. Pertanyaannya itu muncul semenjak Muhammad akil balik. Jawabannya itu di Gua Hiro. Tetapi kontemplasi, disinilah Muhammad itu di Mekah inilah selama berpuluh tahun Muhammad melakukan kontemplasi, melakukan analisa, melakukan pemetaan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Mekah, mencari akar masalah yang ada di masyarakat, kemudian menangkap semua
inspirasi semesta, ilham, dan sebagainya, itu semua dilakukan di Mekah. Dan itu semua nanti tergambar di dalam ayat-ayat Makkiyah. Jadi yang pertama ini adalah, oke, saya sebut saja konsolidasi gagasan. Atau nanti ujungnya adalah kristalisasi ide. Nah, di Madinah itu sudah bukan konsolidasi gagasan, tetapi implementasi. Di Mekah, Rasulullah ini berdialog dengan diri sendiri, karena tadi itu melakukan pemetaan situasi kondisi real di masyarakat dan menangkap ilham dari semesta gitu, yang kita sebut wahyu gitu nanti, sebut wahyu. Nah, di Madinah Rasulullah itu berdialog dengan realitas, berdialog dengan lingkungan yang tadi itu Yahudi gitu ya, secara basis sosial kulturnya adalah Yahudi. Nah, ya itulah nanti saya tulis. Nah, yang ketiga, yang poin yang paling penting di Mekah ini Rasulullah itu adalah melakukan dekonstruksi. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Di Mekah, di Madinah Rasulullah menyuruh qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Di Mekah. Jadi ini harus dipahami, karena kalau tidak dipahami kan kacau balau gitu. Gimana ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah. Ini berdialog dengan lingkungan. Kalau di Mekah itu kontemplasi, lebih kepada berdialog dengan diri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah konstruksi. Nah, ini perbedaan yang di mana kita bisa menemukan nilai, pokok pikiran, gagasan utama, dan pesan inti Al-Quran. Itu semuanya ada di dalam ayat-ayat Makkiyah. Karena di sana itu adalah implementasi. Di sini Muhammad ini mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah orang yang mendustakan agama. Di sana nanti di Madinah Rasulullah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Implementasi di sini adalah gagasan, di sana implementasi. Di sini dekonstruksi. Wa makana sholatuhum indal baiti illa mukaan watas diatan. Sesungguhnya sholat mereka di Baitullah itu tidak lebih dari bersiul-siul dan bertepuk tangan. Kritik. Nah, jadi tadi kembali kepada yang tadi. Jadi kalau sekarang ini para ustadz ini bersemangat untuk ini, pertanyaannya apakah kita di Mekah atau di Madinah? Jadi kalau di Madinah harus didekonstruksi agama ini supaya tidak jumud, dicari nilai sejatinya. Jadi sama-sama saja peribadatan gitu, tetapi nilainya yang membedakan. Di Mekah itu Rasulullah ini mendekonstruksi, membawa orang kepada pencarian tentang kesejatian, tentang nilai yang bukan sekedar melaksanakan sholat gitu. Nah, jadi kalau kita baca ini, maka di mana kita bisa menemukan pokok pikiran Al-Quran, gagasan utama Al-Quran, pesan inti Al-Quran, itu semuanya ada di dalam ayat-ayat Makkiyah. Kalau ada ayat-ayat Madaniyah, itu adalah ayat-ayat implementasi dari gagasan-gagasan ini. Nah, kalau kita kembali kepada yang tadi, maka seluruh ide dari Al-Quran itu adalah hanya tauhid dan keadilan. Tauhid berkeadilan dan keadilan bertauhid. Kalau kita kembali kepada ayat-ayat Makkiyah itu.
secara ide Mas, ini belum bisa diimplementasikan. Jadi secara idenya begitu. Nah, implementasinya itu adalah nanti di Madinah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Nah, tauhid itu sudah ini dicatat. Kalau tidak nanti ada saya. Ada ininya, ada. Nah, tauhid itu secara ini boleh dibaca wahuda gitu, boleh baca wahida atau boleh baca wahada. Berasal dari kata itu. Intransitif. Kalau dibuat menjadi transitif tinggal ditambah ha. Jadi wahada, yuwahidu, tauhidan. Jadi kalau wahada atau wahuda atau wahida itu menyendiri atau sendirian. Nah, kalau apa ditransitifkan gitu ya, ditambah satu huruf tadi, jadi wahada yuwahidu itu mengesahkan, kira-kira begitu, mengesahkan. Nah, wahadallaha itu menurut kamus Al-Ghani, wahada itu menurut kamus Al-Ghani itu maknanya wahadallaha itu menurut kamus Al-Ghani, Al-Mu'jamul Ghani itu amana bi annallaha wahidun fi mulkihi ta'ala. Jadi mengimani bahwa Allah itu satu di dalam kerajaannya gitu. Jadi bukan satu di dalam zatnya, tapi satu di dalam kerajaannya. Nah, musyrik juga sama di dalam Mu'jamul Ra'id, kamus Ar-Ra'id itu sama. Meyakini bahwa Allah itu satu di dalam kerajaannya, bukan di dalam zatnya. Nah, itu nah sekarang bagaimana ini secara apa? Secara bahasa gitu kan, secara bahasa begitu. Nah, sekarang apa makna atau pengertian tauhid menurut Al-Qur'an? Nah, untuk bisa menyelami makna tauhid menurut Al-Qur'an itu, maka kita harus mengerti lawan dari kata tauhid, yaitu apa? Yaitu sekularisme, pemisahan. Kalau tauhid ini penyatuan, maka sekularisme itu adalah pemisahan. Nah, apa itu sekularisme? Sekularisme adalah pandangan atau ajaran yang mengajarkan bahwa penyembahan terhadap Tuhan itu terpisah dari persoalan sosial kemasyarakatan. Nah, jadi sekularisme itu bukan ateisme. Kalau ateisme ini menolak eksistensi Tuhan, mereka tidak percaya eksistensi Tuhan. Ateisme menganggap agama itu perbuatan yang sia-sia, primordialisme gitu kan. Bukannya sia-sia, bahkan cenderung oleh ajaran ateisme itu dianggap berbahaya. Itulah kenapa di negara-negara komunis ini dulu gitu, baik di Cina maupun di Korea Utara ataupun di Korea, masih sampai sekarang gitu ya, di Rusia itu dilarang keras agama itu. Nah, sementara sekularisme ini bukan ateisme. Jadi sekularisme itu masih membolehkan, ya tidak membolehkan manusia untuk mempercayai adanya Tuhan. Ya tidak percaya juga tidak apa-apa, tapi kalaupun percaya ini masih dibolehkan gitu. Nah, sekularisme itu boleh manusia ini beragama, agama itu boleh hidup di dalam masyarakat sekuler. Nah, yang
dilarang atau yang haram di dalam masyarakat sekuler itu adalah ketika agama ini ikut campur ke dalam soal-soal yang berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan. Jadi dengan kata lain, sekularisme ini mengajarkan bahwa agama itu adalah wilayah privasi yang harus steril dari urusan sosial kemasyarakatan atau urusan sosial kemasyarakatan ini harus steril dari agama. Itu ajaran yang disebut dengan sekularisme. Nah, persoalannya kemudian ternyata sekularisme ini bukan barang baru. Sekularisme itu bukan bayi yang lahir di Eropa abad pertengahan menjelang zaman modern. Jadi sekularisme dalam pengertian bahwa agama ini tidak punya tanggung jawab sosial ini adalah gejala umum di semua agama di seluruh dunia sejak zaman dulu, termasuk Mekah. Nah, para ikhwan sekalian, jadi di dalam Islam itu masyarakat Makkah tadi sebelum turun Islam, ini coba saya tulis lagi gitu. Jadi Makkah ini sebelum turun Islam, zaman ketika Makkah sebelum turun Islam, ini disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Nah, apa pengertian masyarakat jahiliyah itu? Apakah masyarakat Arab ini bodoh? Tidak bodoh. Jadi pengertian masyarakat Mekah itu jahiliyah itu bukan karena mereka primitif, bukan karena mereka terbelakang, bukan karena mereka tidak beragama, tidak mengenal Tuhan, bukan karena mereka tidak mengerti manajemen, bukan karena mereka tidak mengerti ekonomi, bukan karena mereka tidak mengerti wawasan dunia yang sangat luas. Bukan. Kita ambil salah satu contoh saja, misalkannya di dalam Quran surat 106 Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin rihlatash syita'i was saif. Ya, demi kebiasaan bangsa Quraisy yang melakukan perjalanan baik di musim dingin maupun di musim panas. Nah, al-ilaf itu menurut kamus, semua kamus saya kira banyak, ya, tenang apa? Ya, diterjemahkan kebiasaan juga tidak apa-apa, gitu. Bisa diterjemahkan kebiasaan. Tetapi kebiasaan di sini ini bukan kebiasaan orang Sunda berjemur di pagi hari, berjemur matahari. Bukan itu yang dimaksud dengan aliyaf. Di kamus itu ada penjelasan yang terperinci. Gitu. Jadi ini adalah sistem perdagangan yang dibangun oleh masyarakat Quraisy yang cukup kompleks, yang membentang dari Yaman sampai kepada Syria, gitu, yang melibatkan semua kabilah-kabilah yang berada di jalur perdagangan Quraisy itu. Ya, menurut tafsir kan rihlah di sana adalah perjalanan niaga. Nah, jadi bisa kita bayangkan, kan tidak mungkin masyarakat yang terbelakang dan primitif itu bisa mengorganisir suatu perniagaan yang berjarak ribuan kilometer antar negara. Kenapa? Karena dia bisa dibegal kapan saja itu sepanjang ribuan kilometer dari Yaman ke Syam atau ke Syria. Nah, itu maksud al-ilaf di situ. Itu kalau menurut kamus ini adalah sistem tata niaga yang dibangun oleh Quraisy supaya mereka bisa melaksanakan perdagangan antar negara. Nah, kemudian kita ingat juga bahwa kota Mekah ini setiap tahun dikunjungi oleh seluruh kabilah-kabilah dari Jazirah Arab untuk melaksanakan prosesi atau ibadah haji. Dan tugas bangsa Quraisy lah untuk menjadi event organizer, untuk menyediakan segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh para peziarah itu. Dan itu butuh keterampilan manajemen yang sangat hebat, gitu. Jadi kembali, jadi jahiliyah yang dimaksud dengan Islam itu bukan karena masyarakat Mekah ini primitif, bukan karena masyarakat Mekah ini bodoh, tidak bisa menulis dan membaca, atau tidak mengetahui lingkungan pergaulan internasional. Faktanya
mereka melakukan perdagangan secara internasional. Faktanya Mekah ini sudah menjadi kota kosmopolitan itu sejak zaman Nabi Muhammad dulu gitu. Jadi dalam konteks ini siapa yang jahiliyah? Menurut saya mungkin bangsa Indonesia itu jauh lebih jahiliyah dibandingkan dengan Mekah zaman 1500 tahun yang lalu gitu. Nah, nggak ada muslim yang ngerti apa-apa perdagangan internasional selain 9 naga gitu kan. Dari mana kita ya tahu-tahu terigu itu tahu-tahu ada di warung aja gitu. Ya, muslim nggak tahu ini dari mana datangnya gitu. Sementara orang Mekah ini sudah mengorganisir perdagangan yang skalanya internasional pada waktu zaman dulu. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan jahiliyah. Nah, yang dimaksud dengan jahiliyah itu adalah karena masyarakat Mekah itu sekuler. Yaitu tadi, bukan karena mereka tidak beragama, bukan karena mereka tidak menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Bahkan mereka itu event organizer gitu. Event organizer haji gitu. Seluruh kabilah Jazirah Arab ini tiap tahun datang ke Mekah melakukan prosesi ibadah haji dan event organizernya adalah Quraisy Mekah. Bukan karena mereka tidak percaya Tuhan, bukan karena mereka tidak melakukan peribadatan, tetapi karena mereka memisahkan antara agama dengan tanggung jawab sosial. Nah, Muhammad Rasulullah SAW itu adalah manusia pertama di dalam sejarah dan manusia satu-satunya sepanjang sejarah sampai detik ini yang memberi nilai baru terhadap agama, memberi kepada agama dan kepada umat beragama itu tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik, tanggung jawab untuk menegakkan keadilan bagi kepentingan kemanusiaan. Nah, inilah makna tauhid yang sejati gitu. Inilah makna dari Al-Qur'an. Karena itu maka di dalam setiap kesempatan itu Al-Quran itu selalu mengkaitkan antara penyembahan terhadap Tuhan itu dengan tanggung jawab sosial. Karena Tuhan ini kan begini, aku itu kan tidak butuh kamu menyembah, ngapain juga. Kamu itu satu dunia menyembah aku, tidak akan sedikit pun menambah kemuliaan aku. Kamu semua ini tidak menyembah aku, seluruh dunia itu tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaan aku. Jadi bukan aku yang kalian butuh sembah itu. Kalau kamu ini ingin menyembah aku, tegakkanlah keadilan. Sebagaimana di dalam surat Al-Balad ayat 10. Wahadainahu najdain falak tahamal aqobah. Wa ma adrakamal aqobah. Fakku rokobah. Au it'amun fi yaumin damas gobah. Yatiman da makrobah atau miskiman da matrobah. Dan aku tunjukkan bagimu itu dua jalan. Tetapi bukan kamu. Maaf. Aku tunjukkan bagi dia itu dua jalan. Falak tahamal aqobah. Tetapi dia tidak mau mengambil jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adrakamal aqobah. Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku rokobah, bebaskan perbudakan. Au it'amun fi yaumin da masgobah, atau memberi makan ketika musim atau saat-saat atau masa atau era paceklik. Yatiman da makrobah, anak yatim yang memiliki kedekatan kerabat dengan dia. Au miskiman dan matrobah, atau orang miskin yang sangat papa. Sumakana minal mu'minina wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia itu menjadi orang yang termasuk orang yang beriman dan saling berwasiat di dalam sabar dan kasih sayang. Jadi itulah yang disebut dengan tauhid. Karena Tuhan ini tidak perlu disembah. Kalian semua menyembah aku satu dunia siang malam, tidak akan sedikit pun menambah kemuliaan aku. Kalian semua ingkar satu dunia ini tidak ada yang mau menyembah aku, tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaan aku. Kalau kalian ingin menyembah aku, bebaskanlah perbudakan. Kalau kalian ingin menyembah aku, berilah makan orang miskin. Kalau kalian ingin menyembah aku, pelihara anak yatim. Kemudian berwasiatlah di dalam kesabaran dan berwasiatlah di dalam kasih sayang. Nah, inilah makna tauhid yang sesungguhnya.
Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.